Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita sekalian untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan kajian ilmu yang mudah-mudahan kita berharap semuanya tercatat sebagai amanah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita akan membahas tentang tema adab, yaitu dengan judul adab di dalam berdoa. Tentu kita berharap bahwasanya setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi doa yang senantiasa diijabah. Terus nama betul niki Bapak Ibu, pengen doanya diijabah mau betul Bapak Ibu? Astu Pak Bu? Ya. Nah, mudah-mudahan dengan memahami adab-adab di dalam berdoa yang kemudian bersama-sama kita praktekkan adab-adab tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa-doa kita melangit. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kemudian mengabulkan permintaan kita sekalian. Meskipun Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, boleh jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian doa itu belum terpenuhi, doa itu belum terijabah, itu boleh jadi karena saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi jangan suudzon dulu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal 'abda idza da'a rabbahu. Seorang hamba ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa huwa yuhibbuhu, sementara Allah mencintai seorang hamba tersebut. Maka kemudian apa? Wa qala ya Jibril. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, la tu'ti hajati abdi. Wahai Jibril, jangan engkau segerakan untuk memenuhi hajat daripada hambaku ini. Jangan engkau segerakan untuk mengabulkan permintaan dari hambaku ini. Jadi Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menahan. Yang sebenarnya Allah mengabulkan permintaan itu, tapi hajatnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril agar jangan disegerakan untuk apa? Diberikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa inni uhibbuhu wa uhibbu an asmi'a sautahu. Karena sesungguhnya aku mencintainya dan aku senang untuk banyak mendengar suaranya, rintihannya tatkala berdoa kepadaku. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, boleh jadi terkadang doa itu belum terpenuhi. Kenapa? Karena Allah cinta kepada hambanya dan Allah ingin berlama-lama melihat doa-doa, Allah berlama-lama mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya dari permintaan-permintaannya. Tapi kita ini kira-kira kalau berdoa pengennya segera terkabul atau mengakhiri Bapak Ibu? Betul Pak? Coba gimana? Akhirnya gimana? Pengennya saat niki doa terus kapan lagi ijabah nih Pak? Waduh, Pak Isam ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya ternyata ada penjelasan dari para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan adab-adab kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita sekalian. Nah, apa saja? Yang pertama di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Ghafir pada ayat yang ke-60, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Rabbmu berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak dia akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk meminta, untuk berdoa kepadanya. Ud'uni, mintalah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Nah, maka yang pertama dari adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa kepadanya adalah yaitu kita senantiasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita ketika kita berdoa kepadanya, Allah akan mengabulkan.
Jadi adab yang pertama, mari kita selipkan di dalam hati kita keyakinan bahwasanya apa? Doa yang kita minta kepada Allah adalah doa yang akan diijabah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang selainnya, di mana beliau SAW menyatakan, "Wad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian dalam keadaan yakin, wa antum muqinun bil ijabah, yakin bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kita di dalam berdoa itu sudah sepenuh keyakinan atau belum bahwasanya berdoanya kita, permintaan kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai yakin napa dereng Bapak Ibu? Yakin napa yakin Pak? Ngangge kaf napa ngangge kaf niki Pak? Ya, yakin gitu. Bahwasanya apa? Doa kita pasti akan apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan ini amat sangat penting. Mengapa demikian? Bahkan seringkalinya sesuatu yang kita tidak minta sekalipun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita. Apalagi sesuatu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu lebih tahu kebutuhan hamba-hambanya dibandingkan dengan diri hamba itu sendiri, ya. Jadi kita meminta biasanya karena butuh apa-apa ini Bapak Ibu, butuh dia lagi. Padahal Allah lebih tahu akan kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Nah, maka yakinlah ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah doa yang akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, di dalam berdoa diawali dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diawali dengan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita berdoa hendaknya ada muqaddimah dulu Bapak Ibu. Ya. Apa muqaddimahnya? Yang pertama adalah ya, berdoanya kita itu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian juga ya kita sampaikan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena dalam sebuah riwayat disebutkan tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan mengagungkannya dan juga berselawat kepada nabinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah setiap doanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Mengagungkan Allah, baik mengagungkan dengan hati kita sekalian maupun juga mengagungkan dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan kita, ya. Apalagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengagungkannya dengan kalimat Asmaul Husna. Karena Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah ya nama-nama yang
Baik. Fad'uhu biha, maka mintalah kalian kepadanya biha, dengan menyebut asmaul husna. Ya, ada berapa asmaul husna Bapak Ibu? Anda kita Bapak Ibu? Ya. Ada 99 asmaul husna, itu yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Ya, sementara nama-namanya yang lain yang hanya Dia yang mengetahuinya itu begitu banyak. Akan tapi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna yang telah kita ketahui, yaitu ada 99 nama. Sudah hafal asmaul husna semuanya ini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi biasanya pun yang sudah hafal itu guru TK Bapak Ibu. Nah, mati Allah saben pinten niku mulang napa lare-lare TK asmaul husna nggih. Kemudian niku istri kula niku biasa danipun mulang TK niku boten hafal. Sakniki mandan mulang TK niku dados napa? Hafal nggih. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah dengan kalimat asmaul husna. Ya. Bisa kita menyebut dengan kalimat ya hayyu ya qayyum, ya. Bisa kita menyebut dengan kalimat ya arhamar rahimin dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah bagian daripada apa? Asmaul husna, ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian disambung dengan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kita berharap dengan salawatnya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasilah yang mengantarkan kita sekalian bahwasanya apa yang kita minta menjadi permintaan-permintaan yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adabnya adalah kita yakin bahwasanya Allah akan mengijabah doa kita. Kemudian yang kedua bahwasanya apa? Di dalam berdoa kita awali dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dan bersalawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita membaca ya tafsir dari surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya di antaranya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya kalimat pembukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah seorang hamba ketika berdoa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Ya. Apa itu doanya? Diawali dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah hafal yang belakangannya semua nih Bapak Ibu ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang depannya sudah hafal semua dari Bapak Ibu? Alhamdulillah menawi sampun menawi derek nggih. Monggo mangke saged nggih dipun tiga wonten tafsir Ibnu Katsir nggih ada keterangan doa ya yang Nabi SAW mengawali dengan doa tersebut. Yang ini sebenarnya adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni as'aluka ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu bi anni asyhadu annaka antallah dan bahwasanya aku bersaksi ya antallah engkaulah Allah la ilaha illa antal ahadus samad yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau al-ahadus samad, zat yang maha tunggal ya dan juga zat ya tempat bergantungnya segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya.
Inilah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah, diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika kita berdoa dengan kalimat tersebut, ya, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita juga melihat dari kisahnya, ya, Nabiullah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan dimakan oleh ikan. Nabi siapa Bapak Ibu? Ya, Yunus. Yang dimana Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan di dalam perut ikan, ya, yang kemudian doa beliau langsung mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ada kalimat yang beliau ucapkan sebelumnya, ya, di mana beliau mengatakan qala subhanaka, ya, la ilaha illa anta, qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Beliau mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Nah, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu benar-benar dan kemudian beriktiraf akan kelemahan kita, mengakui akan, ya, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan, ya, sifat-sifat, ya, kekurangan-kekurangan kita sekalian, sebagaimana tadi Nabi Yunus alaihissalam menyatakan inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang yang zalim. Nah, maka kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala pun, ya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kemudian langsung, ya, mengijabah doanya dan Allah kemudian langsung menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah, ya, kami pasti akan menolong, memberikan keselamatan kepada hamba-hamba yang beriman. Maka yang kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, mari doa-doa kita awali dengan kalimat-kalimat yang di situ bentuknya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diawali dengan apa? Kalimat yang sholawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jangan sampai kemudian kita punya perasaan tergesa-gesa, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti akan diijabah, ya, atas permintaan-permintaan kalian itu malam ya'jal, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Saat itu mungkin jaminan Pak lain kabur ini Pak. Nah, itu jenenge apa Pak? Tergesa-gesa. Nabi SAW menyatakan pasti akan diijabah selagi apa? Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa itu maksudnya bagaimana? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Okay. Yaitu dengan kalimatnya seorang hamba yang mengatakan aku sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Okay. Boleh kita berharap saat lagi doa maka duhur kemudian apa? Nah, cair Pak. Nah, tapi ya Pak, jangan sampai keluar dari lisan kita
kok sudah doa belum dikabulkan, ya. Karena ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya, jangan kemudian ya kita mendikte Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ya, pokoknya jam segini harus kabul. Pokoknya ya ini ya, ini bentuk daripada apa? Ketergesa-gesaan kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa? Maka mari kita sadari bersama bahwasanya doa-doa kita itu adalah ya termasuk dalam rangkaian ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu sendiri Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a'u makhlu' ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan apa? Salam, yang di situ kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya intinya adalah apa? Ibadah. Apa? Adalah doa. Kita di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Ya, maka mari kita jadikan ya hati dan perasaan kita ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya apa? Ya, doa kita diijabah atau tidak, ya, yang penting kita ini tengah beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setiap permintaan kita ya adalah dalam rangka apa? Ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ada doa yang memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan yang diminta. Tapi ada juga doa-doa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk yang lain. Apa itu? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala, dari musibah yang seharusnya bala dan musibah tadi menimpa kita, tapi karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara permintaan ini Allah ganti tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi digantinya dengan apa Bapak Ibu? Dihindarkannya kita dari bencana, dihindarkannya kita dari musibah. Sekali lagi, sebab Allah lebih tahu kebutuhan hambanya dibandingkan dirinya sendiri. Atau boleh jadi Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, doa-doa yang kita panjatkan akan Allah Subhanahu wa taala ijabah, tapi tidak pada saat kita di dalam kesempatan dunia kita. Ya, kapan diijabahnya Bapak Ibu? Kapan Allah berikan doa-doa tersebut dikabulkan? Nanti di dalam kesempatan apa? Akhirat. Dan ya, nilai yang Allah berikan di dunia dengan nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat, itu lebih baik yang mana kira-kira Bapak Ibu? Lebih baik dunia atau akhirat Bapak Ibu? Nah, kalimatnya, ayatnya jelas. Wal akhiratu khairul laka minal ula, atau wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi sekali lagi, seringkalinya kita tergesa-gesa, ya. Nah, pengennya setiap permintaan yang kita minta di dunia, yuk cairnya juga di mana? Nah, pengennya cairnya juga di dunia, kan begitu, ya. Padahal, ya, tadi ada doa yang Allah tangguhkan, ya, ijabahnya itu nanti untuk kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia. Dan sejatinya pemberian di akhirat itu adalah pemberian yang lebih baik dibandingkan pemberian yang Allah berikan di mana? Di dunia ini. Ya. Maka mari bersama-sama kita
ya, nikmati setiap permintaan kita. Jangan kita kemudian keluar dari lisan kita, ya, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ini namanya isti'jal, ini namanya tergesa-gesa. Biarlah doa itu mengalir, biarlah doa itu, ya, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun masalah diijabahnya bagaimana, itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu tergesa-gesa, apalagi sampai kemudian, ya, terbetik di dalam hati kita sekalian apa? Perasaan suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang keempat dari adab-adab kita di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan, ya, mari bersama-sama kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, mereka itu bahkan untuk urusan-urusan yang remeh sekalipun mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan tali sandal saja Bapak Ibu, mereka mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Atha bin Rabah beliau menyebutkan, mintalah kalian kepada Allah meskipun hanya sejumput garam. Ya. Apa itu? Satu, maknanya adalah bentuk kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maknanya adalah bentuk husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena, ya, sekali lagi, kita ini hamba-hamba yang lemah. Kita ini meski banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejatinya tidak ada daya dan upaya bagi kita sekalian melainkan itu yang datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya sejumput garam, ya, meskipun hanya sesuatu yang remeh, ya, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kepada kita sekalian, ya, maka hal itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Akan tetapi meskipun sebuah perkara yang besar, ya, yang ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka akan perkara besar yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, kita yakini bahwasanya itu akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mari kita sadari, bahkan dulu, ya, ketika saya ikut dalam sebuah pelelangan, ya, untuk pembangunan masjid, ya, itu ukurannya 50 kali 50 Bapak. Ya, ukurannya itu Pak 50 kali 50, ya, yang perkiraannya menampung sekitar 2.500 jemaah, ya. Nah, itu 2 lantai Pak. Lantai bawah itu untuk sholat, lantai atas itu diniatkan untuk maktabah, untuk perpustakaan. Ya, belum bayangkan perpustakaan sebesar itu. Nah, itu sangat sangat luar biasa. Kenapa? Ya, karena akan menjadi pusat bagi pengkaderan, ya, para ulama, para dai dan juga ulama, ya. Nah, zaman mereka Simo Boyolali, alhamdulillah berjalan, ya, dan ya sekarang sudah berwujud, ya, cuma tinggal tahap finishing gitu. Nah, ketika itu saya lupa anggarannya berapa miliar. Nah, salah seorang ustadz di situ menyampaikan, ya, angka sekian miliar niku menurut panjenengan nggih ageng menapa akhir. Nggih, 100 miliar umpami Pak, 100 miliar niku ageng menapa akhir Pak? Besar atau kecil loh itu?
Wah, itu atas yang besar, atas yang kecil nih, atas yang sedang nih Pak. Oke. Nah, beliau menyatakan apa? Kalau bagi kita itu besar, kita perlu ingat angka berapapun itu bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Kecil gitu. Ya, kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Mudah bagi Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki sesuatu, jadilah, maka pasti akan terjadi. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, niatan-niatan ya untuk wakaf dan lain sebagainya tadi kemudian apa? Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rombongan, meskipun dengan jamaah, ya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada segenap jamaah untuk berwakaf, untuk berinfak dalam rangka ya membangun cita-cita yang luar biasa, masjid 2 lantai seluas 2.500 meter persegi, ya, yang digunakan untuk ibadah dan juga untuk ya maktabah ataupun perpustakaan, di dalamnya sebagai pengkaderan para ulama. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, saya ingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian, ya, salah satu yang bisa menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa ya mau untuk berinfak, bersedekah, apalagi berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah dia menginfakkan dari sebagian apa-apa yang dia telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitannya itu mendapatkan apa? Kemudahan. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, poin yang kelima di dalam ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mari kita iringi setiap doa-doa kita dengan amal soleh yang bisa mengantarkan kita sekalian untuk mendapatkan ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, yang dimana mereka berdoa kepada Allah tawasul dengan amal soleh yang mereka miliki. Infak sedekah kita, wakaf kita itu bisa menjadi bagian dari amal soleh, bisa menjadi bagian dari tawasulnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa kita dijawab oleh Allah, yaitu dengan wasilah infak sedekah wakaf yang kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, dari sedikit uraian tentang adab di dalam berdoa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap doa-doa kita doa-doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana janjinya, ud'uuni astajib lakum. Wallahu a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu, insyaallah kita sambung terkait dengan adab berdoa ini pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan usia kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kesempatan terbaik untuk beramal soleh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya tutup, monggo bersama-sama di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di sini ada mohon doanya untuk yang sedang sakit, ya, putra beliau yaitu M. Abu Yazid bin Mansur, yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan juga secara umum kita doakan
siapapun dari jamaah, keluarga jamaah, tetangga, kerabat dan sebagainya yang juga Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan semuanya disegerakan kesembuhannya seperti sedia kala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas idhil ba'si ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas idhil ba'si ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka shifaan 'ajilan. Allahumma inna nas'aluka shifaan tamman la yughadiru ba'dahu saqaman. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian jemaah rahimahullah dari saya, akan selalu kiranya mohon maaf. Saya akhiri wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan gunakan perkara secara ekonomi ingkang sampun paling tausiah dari Jikunikot. Saya dari berarti kang ongkos kami buat pengumuman dumateng ingkang sholat sebelum berjamaah ke masjid berikut, masjid berikut